Hai teman-teman, di video kali ini aku mau menceritakan tentang keseharianku sebagai ibu rumah tangga yang juga sebagai ibu produktif untuk mengelola sampah rumah tangga. Pertama, ini aku habis belanja nih teman-teman. Nah, aku ke warung sayur di dekat rumah, ini sebagai salah satu upaya penghematan ya. Jadi modalnya hanya cukup jalan kaki aja nih dari rumah, nggak perlu biaya untuk transport. Nah, untuk belanjaan kali ini sedikit agak mahal ya. Ini totalnya kena 86.000 teman-teman. Tapi itu karena aku beli telur puyuh agak banyak ya untuk anak aku. Jadi telur puyuhnya aja udah hampir 30.000 sendiri. Lalu sisanya perintilan-perintilan ini harganya lumayan juga teman-teman untuk seperti kecap Inggris gitu ya. Dia kena di 17 ribuan. Nah teman-teman, betulan banget nih sampah plastiknya kan tadi bisa dilihat ya. Kalau ada kemasan-kemasan yang menggunakan plastik. Aku biasanya nggak aku buang teman-teman, tapi biasanya aku simpan. Tahu nggak teman-teman, untuk sampah-sampah plastik yang ada di rumah kita, itu ternyata bisa diuangkan loh. Ya memang kita butuh sedikit effort ya, seperti yang sedang aku lakukan. Saat ini, aku tuh lagi motong-motongin sampah-sampah plastik yang aku dapetin di rumah aku. Jadi, setiap pembelian barang yang ada plastiknya, itu pasti akan aku simpan untuk plastik-plastik tersebut. Kalau dia kotor, biasanya akan aku cuci, teman-teman. Lalu setelah itu, akan aku gunting kecil-kecil seperti ini. Nah, di sini aku sedang melakukan proses untuk pembuatan eco brick. Untuk saat ini, teman-teman, sampah di Indonesia tuh menggunung banget ya. Gak hanya di daerah, tapi juga di Jakarta dan pinggirannya, termasuk kota Depok, yaitu kota di mana aku tinggal. Teman-teman, jadi eco brick yang akan aku buat itu tidak untuk aku gunakan sendiri, melainkan aku jual teman-teman di e-commerce seperti Shopee ataupun Tokopedia. Selain itu, aku juga mengumpulkan sampah-sampah botol plastik yang aku dapatkan ketika aku keluar rumah, teman-teman. Dan itu aku buat prakarya seperti ini. Itu pun juga aku jual ya sebagai tugas prakarya. Nah, ada banyak orang tua, baik ibu ataupun ayah yang nggak bisa buat tugas prakarya, teman-teman. Nah, itu bisa kita manfaatkan ya, teman-teman, sebagai ladang untuk menghasilkan cuan. Nah, kebetulan banget hari ini aku lagi dapat orderan. Ini dapat 2 orderan. Pertama, aku dapat orderan 2 buah eco brick. Nah, tadi teman-teman sudah lihat prosesnya ya. Jadi aku gunting-guntingin dulu. Lalu kemudian setelah itu aku tinggal masukin ke dalam botol plastik. Nah, botol plastiknya itu bisa disesuaikan dengan merek-mereknya nih teman-teman. Bisa pakai Aqua, bisa pakai Fit, bisa pakai Le Mineral, pokoknya apapun. Tapi kalau bisa dijual dalam bentuk kemasan yang sama ya. Nah, untuk packagingnya di sini aku menggunakan kardus yang juga itu adalah sampah yang masuk ke rumah aku ketika aku membeli barang online. Jadi sampah kardusnya itu atau packagingnya ketika dalam pengiriman barang dari penjual kepada aku itu nggak langsung aku buang, tetapi aku berdayakan kembali untuk pengiriman paket seperti ini teman-teman. Untuk bagian luarnya itu aku tadi pakai plastik yang memang aku dapetin dari warung. Lalu kemudian ini aku lagi mengemas untuk botol plastik yang aku hias sebagai prakarya untuk tempat pensil dan juga untuk vas bunga. Nah, untuk plastik yang aku lapisi ini di bagian luar ya untuk sebagai pelindung takut kalau misalkan kena hujan dalam pengiriman, itu juga aku pakai dari barang yang masuk ketika aku membeli barang teman-teman. Jadi plastiknya nggak aku buang, tetapi aku simpen. Nah, lalu setelah itu tinggal di packing-packing ya teman-teman. Nah, walaupun ini pengirimannya itu menggunakan ojek online, tetapi aku memilih untuk tetap dikasih label fragile. Karena apa? Ini pengirimannya same day, takutnya rusak di jalan teman-teman. Jadi untuk antisipasi, tetap kita tempeli label fragile-nya.
Nah, ini paketnya udah ready, jadi aku tinggal nunggu untuk di-pick up deh nih teman-teman. Gimana? Lumayan banget kan teman-teman? Sebelum lanjut bercerita, aku mau masak dulu nih teman-teman. Masih dengan menu yang super duper sederhana. Untuk kali ini, aku sebetulnya lagi kepengen somai. Tapi aku berdayakan aja yang ada di rumah. Yaitu, aku tadi kan abis beli bumbu teman-teman, bumbu kacang. Jadi aku tinggal kukus aja nih, ada kentang, wortel, dan juga ada tahu. Kemudian tadi juga aku sempat ngerebus telur teman-teman. Untuk sayurannya aku tambahin lagi dengan selada yang udah aku cuci bersih dan juga udah aku potong-potong. Ini untuk makan siang ya teman-teman. Oh iya, anak aku itu tadi sebelum aku belanja, udah aku anterin dulu ke sekolahnya. Lalu setelah itu baru aku ke warung sayur untuk berbelanja teman-teman. Dan sesampainya di rumah, karena aku lihat dari e-commerce aku itu lagi ada orderan, langsung deh aku siap-siap packaging untuk barang-barang yang mau aku kirim hari ini. Nah, makan siangku udah jadi nih teman-teman. Asli ini tuh enak banget dan juga sehat ya, karena kita masak sendiri serta ini hemat teman-teman. Jadi, ini tuh bahkan menjadi makan siang dan makan malam aku ya, jadi untuk 2 kali makan. Lalu kemudian teman-teman, aku udah jemput anak aku kembali ya, cuma nggak sempet aku shoot karena aku nggak bawa handphone. Lalu kemudian teman-teman, ini di sore hari aku masak lagi untuk anak aku di rumah. Nah, menunya kali ini yang super duper simple aja. Kali ini aku kasih dia bayam merah, teman-teman. Lalu setelah itu tinggal aku bumbui deh dengan garam dan juga kaldu jamur. Sebetulnya untuk makan sehat dan juga makan hemat, itu kita nggak perlu mahal-mahal ya teman-teman. Ini pun juga udah kenyang teman-teman. Nah, untuk lauknya itu aku tinggal kasih telur untuk anak aku. Di request teman-teman, kepengen telur puyuh yang didadar. Nah, ini agak susah sebenarnya ya, karena kan telurnya kecil banget, sementara tangan aku kan gede nih teman-teman. Untuk telur yang pertama, kayaknya ini kulit telurnya keikut, tapi nggak apa-apa, nanti bisa disingkirkan. Aku langsung lanjut teman-teman untuk kedua, ketiga, dan keempat. Ya, jadi anak aku minta sekitar 4 butir telur puyuh teman-teman. Ya, kalau misalkan dihitung-hitung, mungkin ini cuma dapat sekitar 1 buah telur biasa ukuran besar kali ya teman-teman. Semenjak aku kasih telur puyuh ke anak aku, dia tuh suka banget sama telur puyuh ini. Jadi hampir setiap hari dia makan telur ya teman-teman. Nah, menurut aku telur itu adalah protein hewani versi murah yang sangat bermanfaat banget. Anak aku jujur ya teman-teman jarang sakit setelah dia mengkonsumsi telur-telur ini. Sehari biasanya kalau telur biasa itu aku bisa kasih 2-3 butir. Teman-teman, pekerjaan ibu rumah tangga itu nggak pernah ada habisnya ya. Kita tuh nggak pernah cuti, nggak pernah absen, apalagi kalau yang namanya mencuci piring. Nah, teman-teman, tadi udah selesai makan, udah selesai beres-beres teman-teman untuk piring-piring kotornya. Jadi aku langsung lanjut untuk dicuci ya teman-teman. Ya, mumpung lagi ada tenaganya, jadi aku langsung masuk dapur lagi di malam ini dan langsung buru-buru beres-beresin dapur. Balik lagi ke cerita, aku jualan dari sampah ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, ini tuh udah aku lakukan sekitar beberapa bulan belakangan ini. Untuk produk EcoBrick sendiri, itu termasuk salah satu produk yang best seller. Jadi setiap kali aku ngasih atau aku iklankan gitu ya stok ready-nya di e-commerce, nggak lama setelah itu pasti dia langsung terjual habis. Ya belum banyak sih teman-teman. Yang aku jual kira-kira itu sekitar 16 botol. Tapi lumayan loh kalau misalkan kita hitung-hitung. Untuk sampahnya ya, kita ikut berperan serta dalam mengelola sampah plastik atau limbah sampah plastik. Jadi itu tidak ikut mencemari lingkungan teman-teman.
Untuk berat sampah plastiknya sendiri, itu kita masukkan 200 gram ya teman-teman. Nggak boleh kurang, tapi boleh lebih teman-teman. Nah, teman-teman bisa ngebayangin nggak, kalau kita jual 10 botol, itu kita bisa mengelola sampah plastik atau limbahnya itu 2 kilo teman-teman. Nah, kebayang nggak kalau kita di rumah melakukan hal ini, maka lingkungan kita akan terjaga dari sampah-sampah plastik ya. Jadi sampah-sampahnya nggak hanya sekadar mengotori lingkungan, tetapi juga bisa kita kelola dengan baik supaya lingkungan kita tetap sehat, tetap bersih, teman-teman jadi bebas sampah, dan tentunya kita bisa dapat cuan. Kalau memang mau dihitung-hitung kasarnya, tentu aja sebenarnya tidak terlalu besar ya. Untuk EcoBrick teman-teman, satu botolnya aku jual 10.000. Tapi kalau kita jual di e-commerce seperti Shopee, tentu aja ada biaya adminnya ya. Jadi biasanya kalau misalkan aku jual 2 botol, itu aku cuma dapetin sekitar 17.000 teman-teman. Tapi menurut aku lumayan banget loh, daripada kita nggak melakukan apapun. Dan ini tuh sebenarnya kita nggak butuh modal besar. Jadi kita tuh cuma butuh komitmen, niat, dan juga rajin teman-teman ya. Saking sayangnya teman-teman aku sama sampah-sampah plastik ini, biasanya kalau kotor tuh langsung aku cuci loh teman-teman. Ya tentu aja kita jual barang walaupun dalam bentuk sampah, tapi kita usahakan sebisa mungkin bersih ya teman-teman. Karena kan di sini kita juga menjual jasa, jadi kita harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik menurut aku. Oke teman-teman, itu sampahnya aku tinggal nunggu kering aja ya teman-teman ya. Jadi sekarang aku mau kasih lihat kreasiku yang lain dari sampah.
Ya teman-teman bisa lihat ini aku bentuk bunga, itu yang hitam-hitamnya ceritanya adalah batu dan itu aku buat dari plastik ya teman-teman. Jadi aku bulat-bulatin gitu. Lalu kemudian teman-teman untuk bunganya, kalau teman-teman perhatikan yang putih-putih itu ya dari kelopaknya itu adalah sampah dari pelapis atau pelindung dari buah teman-teman. Yang warnanya putih atau warnanya pink ya biasanya. Lalu kemudian tadi putiknya itu aku ambil dari kemasan snack makanan anak-anak atau cemilan. Nah ini juga ada dari sampah botol plastik, aku buat jadi kayak potnya. Lalu kemudian teman-teman bisa lihat juga untuk putiknya di sini atau kelopaknya juga tadi, termasuk bunga ini juga, itu aku pakai pembungkus buah juga ya teman-teman yang jaring-jaring gitu. Jadi teman-teman, kita bisa bebas berkreasi dengan sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Kita buat jadi benda-benda yang bermanfaat dan juga sebagai ladang untuk kita mencari uang ya. Ya walaupun nggak banyak, tapi setidaknya teman-teman kita bisa dapetin sedikit uang dan juga kita bisa lebih produktif di rumah tangga ya. Dan lagi kita ikut peran serta dalam menjaga kelestarian lingkungan kita. Nah, teman-teman, ini juga termasuk salah satu pemanfaatan sampah kaleng yang aku lakukan. Ini aku buat jam, cuma dia mati ya. Aku agak males aja karena dia ada 2 baterai, jadi aku mau berhemat, yaudah itu buat pajangan aja. Tapi teman-teman kalau kita beli jadi ya misalkan di toko kayak Informa atau S Hardware jam model kayak gitu mahal banget. Jadi kita buat sendiri aja. Nah ini juga ada deco page talenan bekas yang aku buat ya teman-teman. Lalu ini adalah salah satu kreasi lagi yang bisa kita jadikan ladang cuan yaitu perlengkapan dari aksesoris adat untuk anak-anak teman-teman kalau lagi ada acara di sekolah. Nah ini belum aku jualin karena sebetulnya ini stok untuk anak aku ya kemarin ada acara di sekolahnya. Nah teman-teman demikian nih teman-teman cerita tentang aku berjualan dari sampah. Semoga bisa cukup menginspirasi ya. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.